Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat mengasihi kami. Walaupun sering kami menyakiti hatimu dengan cara melakukan dosa, melanggar perintah Tuhan dengan tahu dan mau, maka pada saat ini kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Seraya mohon kepadamu, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami masing-masing dapat memahami akan firman-Mu, merenungkannya dan melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Karena kami percaya bahwa sabda-Mu adalah pelita bagi kami, pedoman bagi kami, penunjuk arah bagi kami, sehingga kami tidak tersesat dan kami akan terus berjalan menuju Engkau yang setia memanggil kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Menjadi seorang hamba tidaklah mudah, karena seorang hamba pasti berusaha untuk melaksanakan semua yang dikehendaki oleh tuannya itu. Saya akan sharing sedikit pengalaman saya. Waktu saya berada pada jenjang SMA, sekolah menengah atas, saya tinggal di rumah Bapak Gilus Futwembun dan Ibu almarhum Cecilia Futwembun. Nah, di situ mereka tidak menganggap saya sebagai seorang hamba, tetapi saya sadar bahwa saya tinggal dengan mereka, sehingga di dalam kehidupan harian saya selama 2 tahun bersama keluarga ini, saya berusaha untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh tuan rumah itu. Misalnya pagi-pagi saya mesti bangun jam 5, kemudian menimba air, kemudian menyiapkan air panas untuk diminum pagi-pagi, kemudian membantu anak-anaknya untuk membersihkan pekarangan agar tidak kotor. Kemudian setelah itu berangkat ke sekolah dan sekolah. Setelah pulang sekolah, saya akan bersama mereka juga pergi ke kebun atau pergi mencari daun-daun, kemudian memberikannya kepada sapi peliharaan mereka. Juga memikul air dan memberi minum kepada sapi-sapi itu. Kemudian kembali lagi ke kampung. Nah, setelah sampai di kampung pada sore hari,
saya diberi waktu untuk belajar dari jam 7 sampai jam 8, atau diberi waktu 1 jam untuk belajar bersama. Dan ini amat membantu karena saya merasa bahwa keluarga ini sudah menyediakan tempat bagi saya, menyediakan waktu bagi saya untuk belajar, maka saya terus-menerus melaksanakan aktivitas itu setiap hari. Dan awal-awal memang saya merasa berat sekali karena waktu di kampung saya tidak bekerja demikian, tetapi ketika bersama keluarga Bapak Gilus ini saya diatur supaya hidup saya lebih tertib dan supaya saya bisa naik kelas dan bisa ujian nanti. Dan puji Tuhan selama 2 tahun di situ saya selalu berusaha menyenangkan keluarga ini dengan cara menuruti aturan-aturan mereka. Dan kelihatannya Bapak Gilus dan almarhum Ibu Sisilia ini amat senang dengan kehadiran saya selama 2 tahun saya tinggal bersama mereka untuk mengenyam pendidikan di jenjang sekolah menengah atas. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, inilah tugas dari seorang hamba. Seorang hamba itu tadi dikatakan bahwa dia mesti mengikat pinggangnya, berarti dia mesti berusaha untuk bertahan di dalam kesulitan, bisa bertahan dalam menahan kelaparan dan lain sebagainya. Yang penting tuannya itu tetap senang. Dia juga bisa bertahan tadi dikatakan pada malam hari sebelum tuannya itu pulang dari pesta. Berarti dia mesti siap sedia menanti kedatangan tuannya, sehingga ketika tuannya datang dan mengetuk pintu, hamba ini mesti membuka pintu sehingga tuannya datang, kemudian ia melayani tuan itu dengan menyediakan makanan dan minuman supaya tuan rumah itu bisa makan, dan setelah itu mereka tidur. Nah, inilah situasi seorang hamba yang kalau dipikir-pikir pekerjaan ini berat, tetapi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka tentu menyenangkan hati seorang hamba ini, tetapi juga membuat Tuhan ini akan lebih percaya kepada hamba yang setia melaksanakan tugasnya ini. Bapak Ibu saudara-saudari, Anda dan saya adalah hamba Tuhan. Tuhan ingin supaya Anda dan saya tetap setia taat kepadanya. Maka mari kita berjuang untuk setia kepadanya, mengikuti panggilannya, kemudian berusaha untuk taat pada perintah-perintahnya. 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, dan hukum cinta kasih. Saya mesti melaksanakan semua itu dengan senang hati, maka semua akan berjalan dengan baik. Dan saya merasa bahwa sebenarnya pekerjaan ini tidak berat jika saya sungguh-sungguh melaksanakannya dengan baik. Karena saya sadar bahwa melalui aturan-aturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan ini akan membantu saya untuk terus-menerus membaharui diri dan berusaha untuk lebih baik lagi dari hari kemarin dan hari ini. Kemudian berusaha untuk serupa seperti Yesus, walaupun memang sulit, tetapi setidak-tidaknya saya berusaha untuk menjadi orang yang baik menurut Yesus itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga melalui renungan saya ini, melalui sharing saya ini,
saya dan Anda tetap setia menjadi murid Tuhan dan tetap berjaga-jaga di dalam hidup, supaya ketika Tuhan datang untuk menjemput kita, kita telah siap dan kita akan memperoleh keselamatan dari Tuhan karena belas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, tetapi juga karena usaha dari kita untuk mengikuti ajaran-ajaran Tuhan di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami selalu setia kepadamu, selalu berusaha menjadi hamba yang baik, yang selalu melaksanakan kehendak Tuhan-Nya di dalam kehidupan harian kami. Semoga kami semua menyadari bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan Allah, sehingga dari hari ke hari kami hanya menyenangkan Dikau dengan cara taat, setia, dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.